Bentuk senyawa berikut dapat langsung diserap oleh kapiler usus halus manusia kecuali A. Asam amino, B. Vitamin B12, C. Glukosa, D. Asam lemak. Oke, kita tahu bahwa asam amino merupakan hasil pencernaan dari protein. Kemudian glukosa merupakan hasil pencernaan dari karbohidrat. Nah, dari ketiganya yaitu asam amino, vitamin B12, dan glukosa akan diserap oleh pembuluh kapiler dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan yang bagian D, asam lemak, merupakan hasil pencernaan dari lemak. Selain asam lemak, ada juga trigliserida, serta ada juga yang lain yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan juga K. Asam lemak serta vitamin larut lemak akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening. Oke, sehingga soal nomor 1, bentuk senyawa yang dapat langsung diserap oleh kapiler usus halus kecuali jawabannya adalah yang bagian D, yaitu asam lemak. Pernyataan yang tepat jika seluruh alga dihilangkan dari lumut kerak adalah A. Fungi akan kehilangan sumber senyawa organik. B. Fungi akan mulai mengering karena kurangnya kemampuan menyimpan air. C. Lumut kerak tidak akan mengalami dampak apapun. Oke, jadi lumut kerak yaitu hubungan simbiosis antara alga dan juga fungi, di mana alga merupakan organisme yang tergolong dalam autotrof, yaitu memiliki klorofil sehingga mampu untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan fungi merupakan golongan organisme heterotrof, di mana tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Maka dia akan mengambil air serta mineral dari lingkungannya. Oke, jika pada suatu hubungan simbiosis tersebut alganya dihilangkan, maka yang terjadi adalah fungi akan kehilangan sumber senyawa organik yang dia peroleh sebelumnya dari alga. Jadi soal nomor 2, pilihan jawabannya adalah yang bagian A. Nitrogen adalah salah satu unsur yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Unsur tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk membuat senyawa berikut kecuali A. Amilum, B. Klorofil, C. Asam nukleat. Nah, pada gambar berikut, amilum merupakan senyawa yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Tidak ada unsur nitrogen yang ada di dalamnya. Kemudian pilihan jawaban B, yaitu klorofil. Kita tahu bahwa klorofil dihasilkan pada bagian kloroplas, di mana pada klorofil tersebut tersusun atas nitrogen, seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya adalah asam nukleat. Nah, pada gambar berikut, asam nukleat tersusun atas unsur nitrogen, yaitu terdapat pada gugus basa nitrogen berikut. Sehingga soal nomor 3, pilihan jawabannya adalah amilum, yang bagian A. Mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi berupa ATP yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Jumlah mitokondria tampak lebih banyak pada sel otot dibandingkan pada sel kulit. Hal tersebut disebabkan oleh A. Lokasi sel otot berada di bawah permukaan tubuh. B. Luas permukaan kulit lebih besar dibandingkan otot sehingga sudah mencukupi kebutuhan energi kulit. C. Sel-sel kulit lebih sering beregenerasi sehingga lebih banyak sel-sel yang mati. D. Otot banyak mengalami kontraksi sehingga memerlukan energi yang lebih banyak. Oke, kita tahu bahwa mitokondria memiliki peranan yaitu menghasilkan energi melalui proses respirasi aerob. Sehingga pada soal nomor 4, kenapa jumlah mitokondria lebih banyak pada sel-sel otot dibandingkan sel kulit? Jawabannya adalah karena otot banyak mengalami kontraksi, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak. Maka dari itu, jumlah mitokondria yang ada di dalam otot lebih banyak. Oke, soal nomor 4, pilihan jawabannya adalah yang bagian D.
Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pak Ari merupakan pengusaha anggrek. Nah, Pak Ari memiliki sebuah anggrek dengan warna dan corak yang unik, sehingga dia ingin memperbanyak anggrek tersebut untuk dijual. Jika Pak Ari menginginkan hasil anakan anggrek dengan warna dan corak yang sama persis dengan anggrek miliknya, nah, teknik bioteknologi modern yang dapat digunakan adalah, nah, jawabannya sudah tentu adalah kultur jaringan. Mengapa menggunakan kultur jaringan? Nah, karena dengan menggunakan kultur jaringan, Pak Ari akan mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, yaitu dia akan mendapatkan hasil keturunan yang sama persis dengan anggrek yang dimiliki sebelumnya. Nah, selain itu, dengan kultur jaringan, Pak Ari dapat memperbanyak tanaman anggrek dengan jumlah yang lebih banyak. Oke, sehingga teknik bioteknologi modern yang dapat dilakukan oleh Pak Ari yaitu dengan menggunakan kultur jaringan. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Silakan subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.